Halo semuanya, teman-temanku Aquarius. Selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Tetap semangat dan optimis menjalani kehidupan ini, apapun ceritanya, apapun manifestasinya, ya. Oke, teman-temanku, ini adalah general reading, love reading, timeless reading tanpa batas waktu dari Kak Tere Wijaya untuk kalian. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, Kak Tere mau bantu kamu cek gitu ya, energi seseorang yang kamu fokuskan dan juga energi kamu. Teman-teman, karena ini adalah general reading, Kak Tere perlu sampaikan bahwa energi general reading sangat netral dan universal. Diharapkan untuk kamu mendengarkan readingan ini dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan dari awal sampai nanti pada akhirnya. Oke teman-temanku, apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, mau konsultasi dan itu berbayar, kalian bisa menghubungi kakak via chat WA. Nomornya sudah tersedia di story YouTube channel ini. Untuk kalian yang menonton video ini pada bulan Desember tahun 2022, ada promo personal reading menarik dari Kak Tere Wijaya. Silahkan kamu cek di story YouTube channelnya. Dan bagi kalian yang bertanya gitu ya, kakak kartunya masih ready kah? Masih ready ya, kalian bisa memesannya via chat WA, nomornya sama ya. Oke. Teman-teman Aquarius, Kak Tere akan tarik terlebih dahulu energi kalian dan energi seseorang yang kalian fokuskan. Bagaimana energi dari seseorang yang teman-teman Aquarius fokuskan untuk saat ini? Bagaimana energi dari seseorang yang teman-teman Aquarius fokuskan saat ini? Bagaimana energi dari seseorang yang teman-teman Aquarius fokuskan saat ini? Energi dari seseorang yang kamu fokuskan saat ini, energinya agak sulit ya untuk keluar. Ini menandakan bahwa kehidupan yang dia jalani untuk saat ini tidaklah mudah. Jika kamu berkenan, bantulah dia dengan energi, mengirimkan energi atau vibrasi yang positif dan baik. Doakan dia ya. Dan aku melihat dari energi seseorang kamu fokuskan, ada energi kesedihan ya, ada energi air mata. Oke. Entah ini seorang pria ataupun seorang wanita, ya, dia menangis ya. Entah kenapa dia menangis ya. Oke, ada kesedihan yang Kak Tere rasakan di sini. Oke, teman-temanku, kita mulai ya dari kartu yang pertama. Di sini terlihat ya bahwa dia lagi berusaha mencari petunjuk. Dia berusaha mencari arah yang benar dan tepat untuk kehidupannya. Entah di saat ini ataupun di saat kedepannya nanti. Aku lihat dia lebih banyak merenung, diam, berpikir, dan juga meningkatkan kualitas keimanan dia, apapun agamanya, apapun keyakinan dan kepercayaannya. Dia juga di sini
banyak bertanya gitu ya, bagaimana cara untuk meningkatkan nilai ekonomis dalam kehidupannya ya. Karena dari segi keuangannya dia sedang tidak baik-baik aja, dia juga menjalani kehidupan itu tidak mengalir, banyak sekali overthinking, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berlebihan di sini, yang itu dimana membuat banyak sekali kecemasan, ketakutan serta keraguan yang muncul dalam dirinya, dan itu membuat semuanya semakin tertutup gitu ya, atau tertunda, delay di sini. Oke. Dimana ketika dia semakin overthinking, semakin tidak tenang dan tidak tenang ya, cemas, khawatir, maka pintu-pintu keberkahan itu rasanya juga sulit untuk terbuka dengan lebar gitu ya. Kak Tere juga melihat banyak sekali kerugian yang dia hadapi gitu ya, banyak sekali pemanfaatan yang dia itu jalani gitu ya, entah dia memanfaatkan atau orang memanfaatkan dia di sini. Tetapi condongnya ke seseorang yang memanfaatkan, bisa orang terdekatnya, siapapun, keluarganya, pasangannya saat ini, ataupun lingkungan pergaulan sosial dia ya. Banyak sekali uang yang keluar tapi tidak diimbangi dengan uang yang masuk, dimana di sini terlihat ya bahwa dia sangat berharap gitu kepada semesta bahwa hidupku itu bisa berubah seperti yang dulu, berkelimpahan, berkecukupan, paling tidak berkecukupan lah untuk jangka pendeknya ya. Tidak perlu cemas akan situasi dan kondisi apapun yang terjadi gitu, karena di sini dia tidak menemukan keseimbangan di dalam kehidupannya. Dan dia lagi banyak mengafirmasikan gitu ya, pengharapan dia kepada Tuhan, kepada semesta, lewat afirmasi, lewat doa, keyakinan, kepercayaan dia gitu ya. Di sini banyak sekali keinginan untuk bisa mendapatkan sebuah perubahan, peluang dan kesempatan yang baik. Dimana di sini terlihat ya bahwa energi dia saat ini sedang menjalani proses transisi, bisa Kak Tere katakan transisinya mengarah ke karma. Apapun yang dia pernah lakukan dengan niat yang baik ataupun tidak baik, itu akan berbuah. Saat ini dia sedang menikmati buahnya gitu ya. Oke. Di kartu selanjutnya di sini terlihat ya bahwa ada rasa keengganan gitu ya, ada rasa ketidakpercayaan diri yang dia itu rasakan gitu ya, saat dia itu tidak stabil terutama dalam finansial. Untuk bergaul, untuk bersosialisasi, rasanya itu dia sangat malu gitu, sangat tidak enak, tidak nyaman, dan dia lebih saat ini lebih menarik diri gitu ya, di sini lebih ingin sendiri aja, karena aku melihat banyak sekali ketidakseimbangan dalam hubungan dia gitu ya, entah dengan pasangannya, entah dengan keluarganya, entah dengan siapapun lingkungan pergaulan sosial dia. Banyak sekali dia yang memberi gitu ya, daripada menerima, mungkin karena gengsi, karena ego gitu ya di sini. Dan aku lihat saat ini memang ada dia sedang memetik buah karmanya, dia sedang menjalani proses kehidupannya. Proses pembelajaran ini bisa berlangsung lama, bisa berlangsung cepat, tergantung attention dia ya, tergantung energi dia. Di sini memang terlihat dia sedang mencari jalan, mengupayakan jalan terbaik untuk bisa memiliki kehidupan, kualitas kehidupan yang jauh lebih baik, tidak sulit, lebih mudah di sini. Oke. Dimana memang yang dia pikirkan, yang dia fokuskan bukan masalah hati, tapi juga kestabilan secara keuangan, kestabilan dalam hidup. Dia ingin memiliki itu dan dia ingin mendapatkan itu ya. Ya,
Saat dia menginginkan atau mengharapkan hal itu, dia mengingat kamu. Kamu adalah seseorang yang bisa sebetulnya menjadi penopang yang baik, penopang yang sempurna di saat dia sedang tidak baik-baik aja. Entah ini kamu bisa menjadi penopang support system dalam hal keuangan ataupun dalam hal mental gitu ya di sini, karena orang ini juga karena kehidupannya sulit, tidak mudah, dia juga kesehatan mentalnya juga tidak sedang baik-baik aja, dimana dia mencari gitu ya, apa sih yang harus aku lakukan, apa sih yang perlu aku ubah, apa sih yang menjadi awal gitu ya dari semua ketidakbaikan yang muncul, yang hadir, yang terjadi dalam hidupku. Di sini dia mulai mengevaluasi dirinya dan kehidupannya. Dia menyadari bahwa selama ini dia sudah menyia-nyiakan cinta yang sesungguhnya, cinta yang sehat, cinta yang sejati. Dia sudah melepaskan ya peluang dan kesempatan itu. Padahal hidupnya itu sesungguhnya bisa bahagia jika dia tidak terlalu egois, terlalu mau menang sendiri gitu ya dalam koneksi kamu dan dia di masa lalu. Dia sudah menyia-nyiakan kamu di sini, dan itu yang menjadi penyesalan dia juga, perenungan dia juga. Ya, karena perasaan yang masih intens gitu ya, energi yang masih bisa Kak Tere katakan masih cukup kuat. Ini membuat dia ingin kembali kepada dirimu. Dan apakah kamu berkenan untuk menerima dia kembali dengan situasi dan kondisi dia saat ini ya? Dia sedang tidak baik-baik aja, kehidupannya juga tidak mudah. Maukah kamu bersanding kembali dengan orang seperti ini di saat kamu di masa lalu pernah terluka ya di sini? Tapi mungkin ini butuh proses, ini tidak dalam jangka waktu yang dekat, karena fokus utama orang ini adalah meningkatkan value dan meningkatkan penghasilan gitu ya di dalam kehidupan ini. Kita cek energi kamu, bagaimana energi zodiak Aquarius, bagaimana energi teman-teman Aquarius di sini. Oke. Energi kamu dan dia itu nggak terlalu berbeda. Mungkin dia ditekan oleh kehidupan dari sisi keuangan, kalau kamu dari sisi seseorang di sini yang Kak Tere bisa sebut sebagai karmik ya. Lihatlah, ada kartu yang mirip ya, yang sama. Kamu dan dia sama-sama ingin stabil di sini. Kamu mungkin ingin stabil dalam hal hati, kalau dia dalam hal finansial. Ya. Ini ada kartu kapal. Oke, teman-temanku zodiak. Oke, ada satu kartu yang keluar, cinta. Ya, kalian sama-sama cinta di sini. Walaupun kamu tersakiti, sepertinya kamu masih cinta dengan orang ini. Oke, kita mulai dari kartu pertama. Di sini Kak Tere melihat ya, kartu yang ini ya. Kak Tere melihat bahwa ada keraguan, ada kebimbangan, ada kebingungan. Apakah dia adalah seseorang yang tepat untukku? Apakah aku sudah bersama dengan seseorang yang benar-benar aku inginkan? Ya, oke, dimana aku juga di sini merasa senang gitu dengan orang ini, dimana dia bisa membuat aku lebih optimis, membuat aku lebih semangat, membuat aku lebih ceria di sini. Ya.
Namun yang aku rasa bahwa aku bukanlah seseorang yang satu-satunya di dalam hidup dia. Ada kesadaran bahwa ada pertanyaan yang kamu ajukan kepada dirimu sendiri, apakah aku adalah pihak yang lain dalam hubungan dia bersama orang lain? Ya, kamu merasa kamu tidak memiliki uh, posisi utama dalam hati seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu, bukan orang ini ya, orang yang lain. Oke, aku melihat ini ada peluang untuk kamu menjadi pihak ketiga. Entah kamu tahu kamu pihak ketiga atau kamu tuh nggak tahu, tapi intuisi kamu itu mengatakan kebenaran gitu ya. Dimana ya hal ini, ketidakpastian ini, keraguan, kebimbangan ini itu menjadi kegalauan kamu, menjadi overthinking kamu di sini. Kamu ingin tahu kebenaran dan kepastiannya. Dimana aku juga melihat ya, ini juga menjadi pengharapan untuk kamu bisa menikah gitu ya, bisa memiliki kestabilan di dalam kehidupan kamu, terutama untuk hati kamu sih gitu. Kamu nggak ingin menjalani kehidupan ini seorang diri ya, dan aku rasa kamu juga berharap seseorang yang kamu fokuskan, yang lagi terkoneksi dengan kamu, dia bisa jujur, dia bisa berkata apa adanya, bisa memberikan status gitu di sini. Aku lihat kamu dan dia cuma ada yang cuma deket aja, tidak ada statusnya. Kamu ingin memiliki status, memiliki kejelasan hubungan ini arahnya mau kedepannya seperti apa ya. Karena aku lihat kamu di saat ini menginginkan adanya kestabilan pada hati kamu, pada hubunganmu. Kamu nggak ingin terombang-ambingkan, nggak jelas jalani hubungan yang nggak jelas, kamu nggak mau. Ada keinginan untuk kamu bisa berkeluarga di sini. Kamu nggak mau hanya pacaran aja gitu seperti ini ya. Dimana aku juga melihat bahwa ada sedikit ancaman gitu ya yang kamu ungkapkan kepada seseorang ini. Kalau kamu nggak bisa beri aku kepastian dalam jangka waktu segini, aku akan menanti misalnya seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau 3 bulan, 1 tahun ke depan. Kalau masih gini-gini aja, aku mau OTW aja, mau keluar dari hubungan ini, mau pergi dari hubungan ini. Dimana aku juga melihat bahwa yang lagi terkoneksi dengan kamu, seseorang ini energinya sangat maskulin dan dia tuh lebih pasif gitu ya. Dia nggak sesungguhnya dia nggak bisa kasih kamu kepastian dalam suatu hubungan ini, dan memang ada kecenderungan bahwa dia tuh menghadirkan kamu sebagai pihak ketiga dalam hubungan dia bersama dengan yang lain. Atau bisa juga kamu bukan pihak ketiganya, tapi dia menghadirkan pihak yang lain gitu ya dalam hubungan kalian. Aku merasa yang kamu inginkan hanyalah cinta yang sama-sama memiliki, cinta yang sama-sama terbalaskan, bukan hanya cinta yang sepihak. Kamu rindu akan ketulusan, kamu rindu untuk benar-benar bisa dicintai, karena kamu sudah lelah mencintai dan itu rasanya tidak enak gitu ya. Kamu nggak suka rasanya, karena terluka karena cinta itu tidak mudah untuk bangkit, give up kembali. Dimana aku juga merasa kamu perlu mengoreksi kembali, menilai kembali dengan siapa kamu terkoneksi ini. Apakah kalau memang kamu merasa energinya tidak jauh berbeda dengan orang masa lalu, dan atau energinya tidak lebih baik dari orang masa lalu di sini, maka yang harus kamu lakukan adalah mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Dan janganlah terlalu lama untuk terjebak dalam situasi dan kondisi hubungan karmik ya di sini, karena itu akan membuang-buang waktu dan ya, membuang kesempatan dan peluang yang hadir untuk kamu di sini bisa mendapatkan soulmate kamu, seseorang yang tepat untuk kamu. Karena di sini aku juga melihat akan ada
proses ya, tapi ini energinya juga nggak cepat gitu untuk seseorang bisa hadir memberikan kamu kebahagiaan, bisa dari orang sini, bisa juga dari orang baru, dimana kalau dari orang sini memang butuh proses ketika dia sudah bisa menerima gitu ya, dan menjalani karmanya ya, dia baru bisa fokus pada dirimu. Apakah kamu mau tunggu atau enggak itu terserah padamu ya. Ya, dimana untuk saat ini memang terlihat bahwa ada energi hubungan dari kamu yang ditutupi, dirahasiakan, dan ini yang membuat semuanya terasa melelahkan. Oke, teman-teman Aquarius, inilah readingannya, semoga berkenan dan bermanfaat. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye.